Oke, selamat malam dan salam sejahtera buat penggemar dan penonton setia IQ 46 Group. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit berbeda teman-teman, yaitu kita akan membahas sejarah teh yang ada di dunia dari pertama kali sampai masuk ke Indonesia teman-teman, serta manfaat dan lain-lainnya. Oke, gimana keseruannya membahas tentang teh yang ada di dunia ini? Oke, mari kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Oke, kita akan membahas teh ini tidak terlalu fokus, tidak terlalu signifikan, tapi kita masukkan unsur komedinya sedikit ya teman-teman, karena di IQ 46 Group itu tidak terlalu fokus membahas sesuatu hal kalau tidak ada unsur komedinya ya teman-teman. Oke, bagaimana keseruan membahas tentang teh yang ada di Indonesia? Oke, mari kita langsung ke TKP. Oke, seperti ini malam ini memang terasa sangat dingin. Jadi lebih baik dinikmati dengan teh ya teman-teman. Teh ataupun kopi ataupun yang hangat-hangat itu mantap ya teman-teman. Oke, video ini dibikin sekitar jam 2 pagi ya teman-teman. Jadi gimana nggak semangat saya bikin videonya jam 2 pagi. Coba kalian bayangkan, orang mungkin tidak ada yang bikin video jam 2 pagi. Nah, saya baru start mulai jam 2 pagi karena saya mengambil nikmatnya dari minum teh itu di kala waktu-waktu dingin dengan menggunakan metode dan minuman cara yang baik itu seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing ya teman-teman. Oke, teh ini lebih nikmat disajikan dengan menghirup aromanya terlebih dahulu ya teman. Menghirup, baru diseruput. Mantap betul. Oke, langsung saja kita akan membahas sejarahnya teh ini, dari mana asalnya teman-teman, di dunia ya teman-teman. Oke, sejarah penyebaran teh di dunia. Teh merupakan bahan minuman yang secara universal dikonsumsi di banyak negara serta di berbagai lapisan masyarakat. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah air, teh adalah jenis minuman terfavorit dan paling banyak dikonsumsi manusia dewasa. Seiring perkembangan dunia, teh semakin populer hingga ke seluruh pelosok dunia, termasuk dusun-dusun dan yang ada di seluruh dunia ini pasti akan sudah mengenal dengan yang namanya teh ya teman-teman.
Berbeda dengan penemuan ilmiah yang dijelaskan di atas, legenda paling terkenal dan paling diketahui mengenai penemuan teh itu sekitar 3000 sebelum Masehi, ya teman-teman. Jadi sudah bisa dibayangkan berapa lama teh ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Ini sudah pasti sudah nenek puyang kita, ya teman-teman. Itu yang mengenal teh ini. Ketika masa pemerintahan Senong ini salah satu petinggi dari Cina, ya teman-teman, yang diklaim sebagai orang yang pertama kali mencicipi teh. Jadi sudah kita bisa lihat ya, di film-film Cina itu salah satu konsumsinya yang sering dilihatkan di film-film itu yaitu adalah minuman tehnya, ya teman-teman. Teh yang berasal dari Cina mulai merambah Asia seiring dengan perkembangan agama Buddha di kawasan itu. Alasan itu membawa teh ke negara-negara tetangganya seperti Jepang dan Korea. Di Jepang, penemuan teh dikenal dengan legenda mengenai seorang rohaniwan Bodhidharma, pendeta pendiri aliran Buddhisme Chan pada 520 Masehi yang bernama Daruma. Pada saat itu, Daruma yang sedang mempelajari agama Zen Buddha sedang bertapa. Ia tahan tutup bertapa tanpa tidur ataupun memejamkan matanya selama 9 tahun. Wow, itu sangat amazing sekali. Dia bertapa, coba kalian bayangkan ya. Dia bertapa, duduk tanpa tidur atau memejamkan matanya selama 9 tahun. Kalau saya pribadi itu paling lama nggak tidur itu 3 hari, 4 malam, 3 hari, teman-teman. Itu pun sudah di luar batas, ya teman-teman. Karena ya dari setelah itu saya menjadi mual-mual serta muntah ya, mau masuki ke mode 4 harinya itu, teman-teman. Jadi itu berarti orang ini sangat kuat sekali, teman-teman. 9 tahun. Coba kalian bayangkan, 9 tahun tidak tidur, dia cuma fokus bertapa. Luar biasa itu menurut saya, teman-teman. Namun tidak seperti biasanya, sang rohanian jatuh tertidur saat mengheningkan diri di tempat suci. Dia sangat marah pada dirinya sendiri karena baginya tertidur pada saat bertapa merupakan hal yang sangat memalukan. Demi membuat matanya tetap terbuka dan tertidur, maka Daruma pun memotong kelopak matanya dan membuang kelopak matanya ke tanah. Aduh, berarti kelopak mata ini teman-teman dibuangnya ke tanah karena semakin dia tidak mau tidur. Tetapi anehnya, di tanah tempat dia membuang kelopak mata itu tumbuh tanaman teh pertama di Jepang. Apakah masuk akal? Nah, di sini sudah 50-50 ya teman-teman. Saya mungkin itu legenda teh dari Jepang mungkin atau gimana, saya kurang nggak paham. Tapi secara akal sehat dan logika, kelopak mata yang dibuang ke tanah bisa menjadi tumbuh menjadi teh. Saya kurang nggak tahu lah teman-teman gimana bisanya itulah. Ya saya biar tidak salah paham kita ngeteh dulu teman-teman.
Sejak saat itu daun teh dipercaya dapat menghilangkan rasa kantuk saat meditasi selama berjam-jam. Kedua, pada abad ke-9, seorang biarawan dari Jepang dan pulang dari pengembaraan bernama Deng Yo Daisy membawa biji tanaman teh dari Cina. Daisy mengenal teh selama ia mempelajari agama Buddha di negeri Cina. Tetapi hingga saat ini ia lebih dikenal sebagai Bapak Teh Jepang. Jadi dia sekarang sudah dikenal dengan Bapak Teh Jepang, bukan Bapak Teh bertapa ya teman-teman. Karena bersosiasi langsung dengan ajaran Buddha, teh segera mendapat tempat yang aman di hati masyarakat Jepang. Bahkan kemudian terciptalah upacara minum teh yang disebut Chato atau Cha-ryu. Setelah menyebar ke Jepang pada abad ke-6, pedagang-pedagang Turki membawa hasil teh dari Cina ke negaranya untuk diperdagangkan. Jadi orang-orang Turki sudah mulai memperdagangkan tehnya itu di tempatnya tersebut. Pada abad ke-16, teh mulai dikenal oleh masyarakat di benua Eropa, yaitu setelah teh ini dibawa dari Cina sebagai oleh-oleh. Pada masa yang hampir bersamaan, kedatangan para pedagang Arab ke Cina juga memiliki andil dalam penyebaran teh Asia Tengah. Melalui jalur sutra, teh dijadikan komoditi dalam perdagangan antar benua tersebut. Sejak tahun 1610, kapal-kapal dagang Belanda membawa teh dari Cina. Sejak abad ke-17, teh dibawa dari Cina ke Eropa melalui jalur darat yang melewati Rusia, sehingga masyarakat Rusia pun mengenal teh pada pertengahan abad ke-17. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Campius mulai menanam teh di halaman rumahnya di Jakarta. Ini sudah mulai masuk ke Indonesia ya pada abad ke-17. Setelah itu, koloni Belanda menjadikan teh sebagai salah satu tanaman wajib dan kultur stel atau tanam paksa. Ya, bisa disebut rodi lah teman-teman. Kini sudah lebih dari 40 negara memproduksi teh. Salah satunya Indonesia ya teman-teman, karena di tempat-tempat dingin di Indonesia itu biasanya terdapat teh. Salah satunya ada di Kabawetan, itu ada ya teman-teman, yang terletak di Kepahyang atau Curug itu sekitar Bengkulu, dan di Bukit Dempo itu juga ada teh ya teman-teman, dan masih banyak lagi. Itu baru sebagian kecilnya dari Indonesia. Negara-negara Asia memproduksi 90% dari total komoditi teh di dunia. Berarti di dunia ini 90%-nya itu teh diproduksi oleh negara Asia. Jadi luar biasa ya teman-teman. Hampir sebagian besarnya itu diproduksi di Asia teman-teman. Penyebaran teh yang telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu telah mengakar dalam budaya masing-masing wilayah. Namun walaupun teh dikenal seluruh dunia, Cina merupakan negara yang pertama kali ditemukannya teh. Jadi sudah dipastikan teh pertama kali itu ditemukan di Cina, ataupun mungkin ada ditemukan di tempat-tempat lain mungkin, tapi kurang tereksposnya ya teman-teman. Jadi ya bisa jadi
Ada negara-negara lain tapi tidak terlalu expose mungkin, tapi bisa jadi Cina ini adalah nomor satunya karena di secara Google, kalau kita cari-cari dimanapun Google itu sejarahnya itu adalah Cina ya yang pertama kalinya teman-teman. Oke, ini akan kita bahas secara teh di Cina, awal mulanya teh teman-teman. Secara teh di Cina itu sangat panjang dan rumit sekali. Masyarakat di Cina telah menikmati teh untuk ribuan tahun hingga saat ini. Di mata masyarakat dunia, masyarakat Cina juga dikenal sebagai masyarakat yang paling awal menanam sampai memproses teh. Jadi di Cina ini pertama kalinya itu ada ya teman-teman. Jadi tanaman teh itu ada di Cina dan diproduksi langsung oleh masyarakat Cinanya dan memproses teh hingga diseduh hingga sampai diminum oleh masyarakat Cinanya. Cina adalah kampung halaman daun teh. Masyarakat Cina merupakan yang paling awal mengenal bahkan mengolah daun teh di seluruh dunia. Dalam sejarah Cina terdapat banyak buku yang berkaitan dengan teh. Misalnya Caijing, Calu, Capu, Casi, dan lain-lain. Buku-buku ini telah melakukan penelitian dan kesimpulan terhadap jenis teh, pemetikan teh, dan minuman teh. Jadi semoga lah ya suatu saat saya bisa menikmati teh asli dari Cina tersebut karena saya penasaran gimana rasanya teh yang berasal dari negara Cina tersebut. Semoga lah suatu saat bisa kita nikmati minuman teh dari Cina. Kalau bisa langsung, kita langsung suatu saat nanti kita akan pergi ke Cinanya. Doakan saja ya teman-teman. Amin kan. Oke, berdasarkan catatan sejarah yang ada, Cina adalah negara yang paling awal ditemukan pohon teh. Nama latinnya itu disebut Camellia sinensis, menanam pohon teh dan menggunakan daun teh. Cina adalah negara yang paling pertama menemukan pohon teh, mencatat dan menanam pohon teh, serta menggunakan daun teh. Secara umum, tanah asal tanaman teh terletak di pegunungan antara Tibet dan Republik Rakyat Cina sebelah selatan, yaitu di daerah antara 25 sampai 35 derajat lintang utara dan antara garis meridian 95 derajat sampai 105 derajat. Kebun-kebun teh yang pertama diselenggarakan orang-orang di tanah pegunungan sebelah barat RRC Selatan. Ada pula sumber lainnya menyebutkan bahwa penanaman teh telah dimulai di Provinsi Sichuan di barat Cina. Hingga sekarang, Provinsi Sichuan merupakan salah satu dari sekian banyak daerah penghasil teh yang terpenting di Asia Tenggara. Oke, biar tidak salah paham lagi, kita seruput tehnya ini ya terlebih dahulu teman-teman. Kalau ini bukan teh dari Cina, tapi ini teh asli Indonesia yang namanya mungkin tidak usah disebutkan lagi teman-teman, karena ya tidak di-endorse teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang minum teh, saya harap kalian ini melepas sendoknya ya, biar lebih aman, karena kalau tidak sengaja nanti kita lagi saat melamun atau apa,
ini bisa mencolok ini ya teman, mencolok biji mata kita. Jadi usahakan sendoknya itu dia lepas ya teman-teman. Tak enak. Oke, teh ini selain bisa dinikmati, ternyata banyak manfaatnya ya teman-teman. Karena teh ini salah satu juga termasuk tanaman herbal. Yes, bagi saya bagusnya itu tidak pakai gula. Jadi biar terkesan alami dan tidak mengandung pengawet ya teman-teman. Jadi bagusnya itu teh itu dinikmati setelah dipetik, diproses sedikit, dijemur, langsung diseduh, itu rasanya lebih mantap teman-teman. Itu saran saya menikmati teh yang bagus, tapi karena kadang susah didapatkan yang langsung tersebut. Temuan akan manfaat dan kegunaan teh ke dalam sebuah literatur mengenai teh, kemudian dia menulis buku Changjing oleh karena ayah angkatnya seorang biksu yang sering bertapa dan menjanjikan teh sebagai minuman yang dapat menyegarkan selama bermeditasi. Jadi orang-orang di luar sana itu menggunakan teh itu untuk bermeditasi biar lebih fokus ya teman-teman. Jadi bisa kalian dibuktikan bisa meningkatkan fokus kita atau tidak untuk ngeteh tersebut ya teman-teman. Maka sejak awal dia telah diajarkan dia harus menguasai cara penyajian teh seiring waktu berlalu. Gak tahu saya teman-teman kalau teh ini bisa ahlinya juga ya teman-teman. Mungkin ya rasanya mungkin sedikit berbeda dengan ahli teh tersebut. Oke, sebelum kita mungkin membahas manfaat teh ini, kita akan membahas peralatan untuk mengumpulkan daun teh. Nanti juga kita akan membahas produksi dan proses teh, peralatan dan perangkat teh, pembuatan teh, aturan minum teh, dan catatan teh-teh yang lainnya, daerah penanaman teh, dan perangkat yang tidak terlalu penting, peralatan dan perangkat yang tidak terlalu penting. Nah, itu nanti kita akan bahas ya teman-teman. Jadi kita secara sedikit mungkin menyinggung semua itu ya nanti ya teman-teman. Di zaman dahulu tanaman teh itu disebut dengan bahasa latinnya T. sinensis Lin. Nah, akan tetapi setelah diketahui orang bahwa T. sinensis itu hanya merupakan salah satu dari varietas teh, maka pada tahun 1935 oleh para sarjana dalam tumbuh-tumbuhan dinyatakan bahwa nama latin dari tanaman teh ialah Camellia. Oke, kita santai-santai saja ya.
Oke, kali ini kita akan membahas varietas sinensisnya, teman-teman. Varietas sinensis itu kita akan membahas di sini variannya ya, varian T itu, teman-teman. Varietas sinensis yang berasal dari daerah antara Tibet dan Cina sebelah selatan. Batang T sinensis jika dibiarkan tumbuh bisa mencapai tinggi 3-5 meter. Daun-daunnya lebih kecil dari daun teh Assamica dan ujung daunnya agak tumpul. Warnanya hijau tua. Hasil daun tidak terlalu tinggi tetapi kualitasnya itu baik. Itu adalah varietas sinensis. Oke, varietas Assamica. Teh Assamica berasal dari India. Batangnya lebih tinggi dan besarnya dibandingkan teh sinensis. Jadi varietas Assamica ini lebih besar dari varietas sinensis. Jika dibiarkan tumbuh, tingginya bisa mencapai 12-20 meter. Lumayan tinggi juga ya, teman-teman. Sekitar kalau dibiarkan sekitar 20 meter, ya sangat tinggi ya, teman-teman. Daunnya lebar dengan ujungnya yang meruncing. Warnanya hijau tua atau hijau berkilau-kilauan. Hasilnya banyak dan memiliki kualitas yang baik. Sejak tahun 1958, semua teh dikenal sebagai suatu spesies tunggal Camellia sinensis dengan beberapa varietas khusus, yaitu sinensis, Assamica, dan Irrawaddiensis. Menurut Graham H.N. Vanstensis GGG 1987 dan Tiru, tanaman teh Camellia sinensis diklarifikasikan sebagai berikut. Spermatophyta, tumbuhan biji. Angiothermae, tumbuhan biji terbuka. Dicotyledone, tumbuhan biji belah. Diapetalae, Guitipereles, Camelliaceae atau Teaceae. Genus marga Camellia, spesies jenis Camellia sinensis, varietas Assamica. Oke, mungkin bahasa Inggris saya mungkin tidak terlalu bagus ya, teman-teman, karena ya mungkin dulu tidak terlalu memperhatikan bahasa Inggris, dan sekarang baru saya terasa menyesal ya, teman-teman, karena di zaman modern ini bahasa Inggris sangat dibutuhkan ya, teman-teman. Jadi kalau ibaratnya bagusnya itu belajar bahasa Inggris itu dari kecil, biar nanti sudah mulai masuk balita dan dewasa itu udah terbiasa dan kosakata kita sudah banyak. Tapi selagi kita masih berusaha dan tetap kita yakin itu, teman-teman, itu kapanpun dan dimanapun belajar pun bisa ya, teman-teman. Akan tetapi daya tangkap kita semakin lama seiringnya waktu akan makin berkurang. Tidak seperti bagusnya kita di masa-masa muda ataupun kecil. Jadi bagusnya itu kita belajar ya dari masa kecil. Ibaratnya dari kecil teraja-raja, dari godang tababau sampai tubuh terkena juo. Itulah artinya. Itu kalau dalam masa daerah itu.
Teh didefinisikan sebagai pohon kecil tumbuh di alam bebas. Daunnya berbentuk jorong atau bulat, telur yang pucuknya dilayukan dan dikeringkan untuk dibuat minuman di pabrik dan sebagainya. Camellia sinensis, tanaman teh termasuk tanaman perdu. Tanaman ini memiliki cabang tanaman yang banyak, mulai dari bawah sampai atas. Cabang-cabang teh itu jarang sekali tangga, maka pohon teh yang dibiarkan tumbuh bisa menjadi perdu besar yang indah. Dalam penanaman tanaman teh di perkebunan selalu ditaman dengan jarak yang kecil dan juga sering dipangkas supaya batangnya tanaman tetap rendah dari jarak yang kecil, dan juga sering dibahas supaya batang tanaman tetap rendah dan tidak cepat menjadi besar. Tanaman teh perkebunan biasanya tidak lebih tinggi 1,25 meter sampai 1,5 meter. Dengan demikian, daun-daun muda yang di ujungnya ranting tidak sulit dipetik. Makanya kadang itu jadi dipetik daun teh itu secara terus-menerus. Tanaman teh mempunyai akar tunggal. Jika kalian sudah melihat daun teh itu, mungkin kalian tidak tercengang lagi, teman-teman. Akar cabang tidak banyak dan kebanyakan tidak panjang. Akan tetapi jika akar tunggalnya putus atau dipotong, misalnya ketika bibit teh dipindahkan ke kebun peresmian, maka beberapa akar cabang akan tumbuh ke bawah. Jadi dia bisa tumbuh ke bawah kalau kita salah metiknya, ya teman-teman. Seolah-olah mengganti pekerjaan akar tunggal. Dengan demikian, tanaman teh tetap berdiri tegak dan kuat. Perlu diketahui bahwa di dalam kebun teh tumbuhnya akar-akar amat dipengaruhi oleh pendeknya jarak tanaman dan pangkasan yang seolah-olah merintangi tumbuh tanaman. Meski begitu, akar-akar tanaman teh membutuhkan juga tanah yang gembur sampai lapisan agak dalam. Daun teh adalah daun tunggal yang memiliki helai daun berbentuk lancet dengan ujung runcing dan bertulang melirik. Tapi daun licin atau bergaji, daun yang tua licin pada kedua sisi daunnya, sedangkan sisi bawah daun muda diliputi bulu-bulu halus mengkilat. Di kebun teh jarang sekali terlihat bunga tehnya. Iya juga ya teman-teman. Jadi saya pernah ini berdasarkan pengalaman sendiri. Saya itu belum pernah melihat bunga teh tersebut. Mungkin sering dipetik ya teman-teman. Ini memang berdasarkan pengalaman pribadi yang saya lihat. Padahal saya berkunjung di kebun teh itu ya cukup sering lah teman, bisa dibilang 1 bulan 1 kali. Begitulah teman-teman. Dalam penemuan teh ada banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain mulai dari iklim dan kondisi tanah. Tanaman teh paling baik tumbuh di daerah subtropis yang letaknya kira di antara garis lebar 25 sampai 35 derajat sebelah utara khatulistiwa dan jarak dari permukaan laut sekitar 500 meter atau lebih. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi letak kebun teh dari permukaan laut, makin baik pula kualitas teh yang dihasilkan. Jadi itu jika semakin tinggi atau di pegunungan yang tinggi,
maka kualitas tehnya itu semakin baik ya teman-teman. Oke, biar tidak salah paham, kita minum terlebih dahulu. Aroma teh ini jika kita hirup jadi membikin kualitas bukan membikin ya, apalah itu, jadi biar lebih nikmatnya itu kita menghirup aroma teman-teman. Hahaha. Tanaman teh umumnya hanya bisa tumbuh dengan baik di daerah-daerah yang hampir tak mempunyai musim kering. Artinya yang dalam musim kering masa mendapatkan hujan paling sedikit 60 mm atau 60 mm dalam 1 bulan. Selain curah hujan, tingkat terangnya cuaca juga harus diperhatikan, seperti yang diketahui bahwa proses asimilasi tanaman terutama ada di daun-daun teh terjadi pada siang hari. Jika matahari menyinarkan sinyalnya pada daun-daun teh, keadaan yang paling baik adalah saat cuaca sering terang dan keadaan tanah tidak kering apabila terlalu banyak terkena sinar matahari. Makanya itu teh itu adanya kadang cocok dan bagusnya itu kualitasnya itu yang daerah-daerah lembab dan mempunyai tingkat curah hujan yang lumayan ya teman-teman. Ya bisa dibilang di tempat dingin. Maka kualitas teh menjadi jika apabila terlalu banyak terkena sinar matahari dan tanahnya kering, maka kualitas teh menjadi kurang baik. Begitu pula jika sedikit mendapat sinar matahari, kualitas teh berkurang dan pertumbuhan tanaman teh pun terhambat. Oke, itulah pembahasan sedikit ya teman-teman. Jadi mau dilanjut lagi, oke, kita gaskan ya teman-teman. Itu adalah permulaannya saja ya teman-teman. Oke, kita akan mengenal di sini jenis-jenis teh yang ada di China atau Cina. Minuman yang terpenting bagi masyarakat Cina adalah teh. Disebut hal yang sama juga ditemukan oleh sastrawan dinasti Song, Wu Zimu, dalam mendiang Lu mengatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh kurang bagi masyarakat: kayu bakar, beras, minyak, garam, arab, kecap, cuka, dan teh. Daun teh sebelum diminum diseduh dahulu dengan air panas. Oke, selama ini baguslah penyajiannya teman-teman. Kebiasaan minum teh dimulai di Cina Selatan sebelum dinasti Han, sekitar tahun 206 Masehi sampai 220 Masehi, dan telah tersebar ke Cina Utara pada zaman dinasti Tang sekitar tahun 618 dan 907 Masehi. Oke ya teman-teman, kita akan mencek dulu video ini, takutnya nanti tidak merekam ya teman-teman. Nanti kita sudah ngomong ngoceh panjang lebar tapi tidak terekam ya, baratnya jadi sia-sia ya. Oke, rekamannya sekarang sudah 39 menit. Oke, kita akan lanjut teman-teman.